warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Saya Umu Humairah, calon guru penggerak angkatan 4 dari TK Islam Al-Mu'min Cilacap. Tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak di sekolah atau lingkungan asal Anda? Untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah ataupun di lingkungan asal saya adalah: yang pertama, di lingkungan sekolah, saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk memberikan atau mengimplementasikan pengetahuan saya yang saya dapatkan di program guru penggerak. Kemudian menyampaikan kepada seluruh rekan sejawat dalam setiap kesempatan atau saat melakukan kegiatan komunitas praktisi secara berkala dan berkelanjutan, dengan harapan mereka juga akan menerapkan di kelas mereka masing-masing. Yang kedua, di lingkungan asal saya juga akan berencana untuk mentransferkan pengetahuan saya di program guru penggerak di IGTKI PGRI Kecamatan Cilacap Utara kepada rekan guru dan lembaga lain saat melakukan pertemuan bulanan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Cilacap Utara. Selain di kegiatan IGTKI, saya juga akan mentransferkan melalui forum KKG atau kelompok kerja guru saat kegiatan di kampus saya. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Yang pertama, saya akan mengidentifikasi masalah tersebut. Apakah termasuk rujukan moral ataukah dilema etika? Jika itu suatu rujukan moral, maka dengan tegas tidak akan mendukungnya. Yang kedua, jika itu adalah dilema etika, maka saya akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Dalam menentukan nilai-nilai ini, saya perlu sangat berhati-hati karena kadang ada aspek moral yang harus kita hilangkan dalam suatu keputusan. Langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ini penting saya lakukan karena dalam mengambil sebuah keputusan, saya harus tahu siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Langkah yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Saya akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam mengambil sebuah keputusan ini. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah. Terdapat uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, atau uji panutan atau idola. Saat mengambil sebuah keputusan ini, saya perlu melakukan uji ini sehingga keputusan yang saya ambil merupakan sebuah keputusan yang sangat bijaksana. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Ini saya lakukan karena dalam mengambil keputusan, kadang ada dua keputusan yang keduanya bernilai benar, sehingga dalam hal ini saya perlu melakukan langkah ini. Langkah yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Itu dengan menerapkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Prinsip mana yang saya paling sesuai untuk sebuah keputusan ini? Kalau memang memungkinkan untuk mengambil ketiga prinsip, maka akan menerapkan ketiga prinsip tersebut. Namun yang pasti, salah satu dari 3 prinsip. Langkah yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Adakah hal yang terduga lain yang muncul? Mungkin ini saya pikirkan dalam langkah ini. Langkah yang kedelapan, buat keputusan.
keputusan. Tentunya keputusannya adalah yang berpihak kepada murid. Dan langkah yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Setelah ada sebuah keputusan, maka saya akan melihat kembali keputusan tersebut dan merefleksikannya. Jika perlu berdiskusi, maka saya akan berdiskusi dengan pihak lain. Kemudian, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, atau minggu depan? Insya Allah, saya akan memulai menerapkan langkah-langkah tersebut mulai hari ini juga. Karena saya pikir makin cepat dilaksanakan, maka akan semakin baik. Dan yang terakhir, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya dalam melaksanakan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah tentunya kepala sekolah. Dan tentu saja saya akan meminta beberapa rekan sejawat saya yang saya anggap memiliki sikap bijak dan berpihak pada murid untuk ikut memberikan bahan pertimbangan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekian, terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.